Unjuk rasa dua kelompok massa yang saling berseberangan di Kota Kediri, Jawa Timur nyaris ricuh. Hal itu terjadi saat mereka saling bertemu di Balai Kota Kediri. Sementara di Siak, Riau, ratusan warga berunjuk rasa menuntut dua rekannya dibebaskan dan menuntut hak plasma sawit sebesar 20%. Salah satu kelompok massa ini mencoba menenangkan anggotanya yang emosi saat unjuk rasa di depan Balai Kota Kediri, Jawa Timur. Mereka emosi lantaran kelompok lain menggelar demo tandingan di tempat yang sama. Massa gabungan dari MAPKO Nusantara AMIP dan Persatuan Pemuda Indonesia berunjuk rasa untuk mempertanyakan izin salah satu kafe di Kota Kediri. Sementara itu, ratusan warga desa Pengat bersama Aliansi Pejuang Tanah Melayu Riau berunjuk rasa ke kantor DPRD Kabupaten Siak, Riau. Mereka menuntut hak plasma 20% dari total kebun PT Triomas Forest Development Indonesia atau TFDI untuk masyarakat tempatan. Massa menilai PT TFDI telah zolim kepada masyarakat setempat. Perusahaan selama ini dianggap tidak pernah memberi kontribusi kepada warga. Selain itu, mereka juga menyuarakan agar penegak hukum membebaskan dua orang warganya. Nah, karena kooperasi masyarakat melihat bahwa ini tidak ditepati, dan otomatis mereka menganggap perjanjian ini berarti tidak disepakati lagi. Mereka tetap memanen. Nah, karena tetap memanen, dengan dasar itulah PT Triomas melaporkan karena ada hak mereka sesuai perjanjian sepertiga. Jadi saya selaku Ketua Umum Aliansi Pejuang memanggil dan menghimbau kepada Bapak Ketua Pengadilan untuk melakukan tindakan hukum dengan tegas dan sesuai dengan undang-undang ini. Massa berharap hakim di pengadilan bersikap netral dalam memutuskan perkara yang sedang dihadapi oleh dua orang warga desa Penyengat. Dari Kabupaten Siak, Riau, Indra Yosirizal, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang diduga milik seorang anggota polisi terbakar setelah hilang kendali dan menabrak gardu listrik di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga pengendara mobil terkena serangan jantung. Di depan cendana, mobilnya udah kebakar dekat listrik soalnya. Tolong cepet ya Om. Sebuah mobil milik anggota polisi terbakar usai menabrak sebuah tiang listrik di Jalan Kompleks Perumahan Limus Pratama Regensi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diduga pengendara mobil hilang kendali akibat terkena serangan jantung dan menabrak gardu listrik hingga terperosok ke saluran air. Awalnya api menyala dengan kecil namun api cepat membesar dan membakar gardu listrik. Warga yang melihat kejadian langsung mengevakuasi pengendara yang masih dalam tidak sadarkan diri. Korban pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Bapaknya udah dibawa ke rumah sakit, iya. Setelah berjibaku selama kurang lebih 30 menit, api berhasil dipadamkan petugas damkar dan warga. Akibat kebakaran ini beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Puluhan lansia dievakuasi melalui medan terjal perbukitan dan diungsikan ke posko pengungsian bersama ribuan warga lain. Gunung Lewotobi laki-laki di Kecamatan Ulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meminta warga tidak beraktivitas dalam radius 3 hingga 4 km dari pusat erupsi. Adapun erupsi sudah terjadi sejak 1 Januari 2024. Tim SAR gabungan mengevakuasi puluhan warga yang terdampak erupsi. Mayoritas warga adalah lansia yang kondisi kesehatannya sudah menurun. Medan yang terjal membuat proses evakuasi tidaklah mudah. Mereka lalu dipindahkan ke posko pengungsian di Desa Boru. Melakukan evakuasi setelah menerima laporan dari Ibu Dusun Bolatang, Desa Nawakote, bahwa ada warga mereka yang jumlah 33 orang itu berada di rumah kebun
Jadi sejak terjadi erupsi di awal tahun tersebut, mereka mengungsikan diri mereka di kaki gunung di sisi sebelah timur dari gunung Lewotobi. Kini status Gunung Lewotobi lagi-lagi berada di level 3 atau siaga. Sementara itu total ada 4.788 warga yang mengungsi akibat peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi lagi-lagi. Dari Flores Tibur, Nusa Tenggara Timur, Joni Anyus melaporkan. Pemirsa, puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak akibat diterjang banjir lumpur. Sementara hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bandung Barat menyebabkan longsor merusak sejumlah rumah warga. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat banjir air bercampur lumpur menerjang Kampung Pamalayan, Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah warga berjibaku untuk menutup saluran air agar lumpur tidak masuk ke dalam rumah. Namun akibat diguyur hujan deras, banjir longsor dari bukit sekitar kampung ini semakin besar, sehingga jalan kampung dipenuhi batu yang terbawa banjir. Akibatnya puluhan rumah warga dipenuhi lumpur, bahkan sejumlah rumah rusak dan masih terendam lumpur. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 2 motor milik warga rusak akibat diterjang banjir longsor. Hujan gede atau gimana? Hujannya gede, deras. Kondisi rumah Bapak gimana Pak di bawah? Kalau di bawah sih agak aman, kalau sawahnya pada longsor-longsor Oh, di pada. atasnya ya. Tapi nggak bisa ditempatin lagi Pak? Nggak bisa, udah pada hancur semua, udah pada penuh sama lumpur. Udah pada lumpur. Ya. Akibat musibah ini warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Longsor yang melanda kawasan ini merupakan longsor yang ketiga kalinya. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bandung Barat dalam beberapa hari terakhir menyebabkan bencana longsor dan merusak sejumlah rumah warga dan badan jalan. Bahkan longsoran tanah juga berdampak pada lalu lintas kendaraan yang hendak melewati Jalan Cikalongwetan. Meski tidak ada korban akibat longsor ini, namun sejumlah rumah warga rusak parah akibat terjangan longsor. Akibat longsor ini, penghuni rumah yang bangunannya rusak mengungsi ke tempat kerabat dan tetangganya. Dari Bandung dan Purwakarta, Jawa Barat, tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, aksi ugal-ugalan pengendara motor dan freestyle seorang pemuda di Kota Palopo, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Aksi berbahaya tersebut diduga dilakukan demi konten media sosial. Inilah aksi freestyle yang dilakukan seorang pemuda pengendara motor di Jalan Lingkar Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dalam video, pelaku nekat menantang maut dengan mengangkat ban depan tanpa menggunakan alat keselamatan yang memadai. Aksi ini diduga sengaja dilakukan demi konten media sosial sehingga tidak menghiraukan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya. Karena dinilai membahayakan, aparat Satuan Lalu Lintas Polres Palopo langsung bergerak dengan menyisir lokasi yang kerap dijadikan sebagai arena freestyle. Begitu kami dapat info, kami langsung melakukan reaksi. Dalam hal ini kami patroli ke sana dan kami menemukan kegiatan-kegiatan freestyle dan kami bawa ke kantor di Jalan Kelapa untuk diminta keterangan. Polisi mengimbau para remaja tidak menggunakan jalan umum sebagai tempat ajang atraksi membahayakan dan diminta memanfaatkan arena balapan yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo disambut antusias ratusan nelayan saat berkunjung ke kantor Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di Cilacap, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Bahkan Ganjar diteriaki presiden saat berdialog dengan para nelayan. Dalam kesempatan bertemu dan berdialog dengan nelayan, Ganjar mengingatkan pentingnya untuk menjaga keamanan laut Indonesia dan melakukan modernisasi pencarian sumber daya laut khususnya ikan. Menurut Ganjar, sumber daya alam Indonesia banyak diambil oleh negara lain, salah satunya penangkapan ikan secara ilegal di dalam wilayah laut Indonesia. Untuk menangkal illegal fishing,
Ganjar rencananya akan mengintegrasikan seluruh lembaga yang bertugas menjaga laut ke dalam institusi. Selain itu, Ganjar juga menawarkan program pemutihan kredit nelayan untuk meringankan beban para nelayan. Penghapusan kredit itu khusus bagi nelayan yang terdampak resesi akibat COVID-19 ataupun situasi lain seperti kecelakaan saat melaut. Ada beberapa kendala. Satu yang kemarin karena COVID, ada yang karena, mohon maaf ini, keluarganya nelayannya meninggal. Dan inilah yang kemarin kita hitung-hitung yang karena syarat teknis dan kondisi kedaruratan kemudian membuat macet yang perlu kemudian bisa kita hapus bukukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Putu Bagus, Raga Anyus melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Kota Pekanbaru Riau di depan pendukung dan simpatisannya. Prabowo berjanji jika terpilih nanti akan mensejahterakan aparatur sipil negara, TNI Polri, dan rakyat Indonesia. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto hadiri konsolidasi relawan Prabowo Gibran seprovinsi Riau di gelanggang olahraga Pekanbaru. Dalam orasi politiknya, Prabowo menyampaikan jika Indonesia ingin menjadi negara yang lebih maju, perlu mencari pemimpin yang berani, jujur, dan memikirkan rakyatnya. Di hadapan pendukungnya, Prabowo kembali menyampaikan keyakinannya menang satu putaran dalam kontestasi Pilpres 2024. Prabowo juga berjanji jika terpilih menjadi presiden akan menaikkan gaji aparatur sipil negara, TNI Polisi, dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Negara yang begini kaya, sepantasnya lah mendapat pemimpin yang arif dan bijaksana. Sepantasnya menerima pemimpin yang jujur, yang lurus. Pemimpin yang selalu berpikir rakyat, bangsa. Usai berorasi, Prabowo sempat berjoget bersama simpatisan dan pendukungnya. Prabowo juga membagikan baju kepada massa pendukungnya. Dari Pekanbaru Riau, Indra Anyus melaporkan. Sementara itu, calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungannya, Anies berjanji akan memajukan pariwisata Indonesia, terutama wilayah Sulawesi. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara disambut dengan meriah. Warga menyematkan sarung dan topi adat Kesultanan Buton kepada Anies Baswedan. Setibanya di Kendari, Anies berkeliling dan berbelanja makanan khas di pusat oleh-oleh Kendari. Anies memastikan bahwa bila terpilih nanti akan menjadikan budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional, bahkan global. Jadi kami ke depan ingin membawa produk-produk yang kaya dengan nuansa lokal ke kancah nasional dan internasional. Tentu harus dibekali permodalan yang baik, quality control yang baik, manajemen yang baik. Selama di Kendari, Anies dijadwalkan bertemu dengan simpatisan serta berdialog dengan buruh tentang kesejahteraan dan kemajuan Indonesia. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Dilami, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu lantaran dituding menghina calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saat debat Pilpres. Anies dituduh menghina Prabowo dan menyebar fitnah terkait kepemilikan 340 hektar lahan. Kelompok yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB melaporkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu. Anies dituduh melempar pertanyaan yang menyerang calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam. Anies juga dinilai menyerang Prabowo selaku pribadi terkait kepemilikan 340 hektar lahan. Sementara berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan Prabowo,
ia hanya memiliki tanah seluas 8,1 hektar. Saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, maaf. Pelapor menjerat Anies dengan pelanggaran undang-undang pemilu karena dituding menghina calon presiden lain dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Selanjutnya Bawaslu akan melakukan kajian awal terhadap laporan yang diterima apakah masuk ke persyaratan formil material atau tidak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dinilai mampu menjadi tokoh pemersatu Indonesia. Hal tersebut terlihat pada saat deklarasi dukungan FBR dan IKAMA untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 ini. Masa kontestasi politik rentan menimbulkan ketegangan di antara masyarakat karena perbedaan pendapat dan pilihan. Namun ketegangan ini bisa dinetralisir oleh sosok pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Pada saat deklarasi dukungan Forum Betawi Rempuk dan Ikatan Keluarga Madura, pasangan Capres nomor urut 3 ini dianggap sebagai tokoh yang bisa membawa persatuan dan perdamaian di Indonesia. Insya Allah ini barokah. Jadi kalau ada dari Betawi, kalau ada dari Madura, tadi beliau bercerita kepada saya, Pak Ganjar, biasanya kami tabrakan Pak. Ini gara-gara Ganjar Mahfud kami bersatu Pak katanya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam momen deklarasi ini, pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga menyatakan tekadnya untuk mempersatukan dan membawa perdamaian untuk semua suku bangsa di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo semakin masif menjalankan program bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis di berbagai daerah. Kali ini menyasar warga Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang langsung dihadiri Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanusudibyo. Warga Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan merasa senang dengan digelarnya bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo. Dihadiri langsung Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanusudibyo. Warga juga menyampaikan aspirasi mereka tentang naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Warga berharap Partai Perindo dapat memperjuangkan aspirasi mereka di parlemen. Ya alhamdulillah bisa bantu rakyat kecil seperti saya. Saya kan pedagang tempe, peyek. Ya biar langgeng deh. Ya sesuai dengan tujuan Partai Perindo yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Di mana kita tahu bahwa setiap kita terjun ke masyarakat, kita mengusahakan masyarakat itu sejahtera tentunya. Dan saat ini kita dengan adanya bazar murah, dengan adanya kesehatan, itu membuat mereka lebih nyaman sama Partai Perindo. Dan mereka tahu bahwa perjuangan kita ini bukan dari kita sendiri, tapi bersama-sama mereka kita berjuang untuk kemajuan bangsa. Partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap yang mendukung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini akan terus bekerja untuk rakyat, khususnya dalam meningkatkan tarif hidup masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, berlibur di Ciwidey dengan menghirup udara segar dan dingin sambil bermain golesat, mengandalkan keterampilan mengendarai golesat di jalan menurun. Informasi selengkapnya kami hadirkan berikut ini. Udah ready aja nih. Halo Bang. Ayo kita balapan ya. Ayo. Ngajak balapan. Ini dia nih yang tadi gue sama Ul ceritain. Kalau misalnya kita ini bakal cobain wisata adrenalin yang ada di Ciwidey Bandung ya Kang ya. Kalau gitu kalau misalnya kebut-kebutan seru kali ya kalau misalnya kita bikin kompetisi. Ayo. Tim Maul lawan tim Akang-Akang. Siap nggak Kang? Panas dingin ya. Madina dan Bulan yang akan adu cepat turun ke bawah melawan tim Akang-Akang. Doakan gue bisa mengalahkan tim Akang-Akang ya. 1, 2, 3.
Aduh, tim Akang udah melaju cepet nih. Ah, itu hanya ketakutan gue semata. Ternyata aman kok. Selain menggunakan alat keamanan, permainan juga dilengkapi rem yang berada di stang. Gue cukup menariknya ke bagian belakang aja. Adrenalin gue mulai terpacu lagi, manakala melewati trek turunan. Wow! Oh iya, bagaimana dengan Wulan ya? Sekarang gue dan Wulan teknik cepat turun ke bawah dengan memanfaatkan semaksimal mungkin gaya gravitasi. Ayo Wulan, kita harus cepat meluncur. Sepertinya seluncuran gue di trek semakin cepat nih dari akang-akang. Gue udah mulai bisa mengendalikan alat golesat ini. Yeay, meluncur tanpa batas. Jarak gue dan akang-akang semakin jauh dan sulit terlewati. Semakin cepat melesat, apalagi di tikungan dan turunan terjauh. Gokil Tradingers. Oke, sekarang ronde kedua. Gue yang menang. Oke, gue di belakang gue. Yeay. Mantap. Gue dan Wulan udah dapat melewati dengan mudah. Sepertinya tim akang-akang bermasalah alat golesatnya. Meski sudah di garis terdepan, gue dan Wulan tetap waspada kalau tim lawan mencoba membalap. Gue dan Wulan sebentar lagi masuk ke garis finish. Yeay! Atau kalah juga harus bisa diatur dari golesatnya itu sendiri. Masih banyak lagi perjalanannya bakal kita eksplor, tempat-tempat yang menarik yang gak kalah ekstrimnya lagi ya, Wo. Yang menantang adrenalin kita ya. Betul banget. Tanpa batas.